Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Hasan mengatakan terkait dengan aduan sejumlah masyarakat Pulubala menyangkut persoalan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Gorontalo, pihaknya sudah memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Supaya bapak-bapak ini mencatat, oke? Ya. Ada yang bisa mencatat? Tangan petani dan yang dipinjamkan. Komisi 2 mendapat aduan dari masyarakat mengenai persoalan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Gorontalo tersebut. Beberapa orang membawa data mengenai persoalan perusahaan yang sudah dikatakan tutup pada 2019 kemarin. Fadli menjelaskan, kedatangan warga Pulubala ke kantor DPRD tersebut mengkhawatirkan nasibnya kalau sampai perusahaan sawit tersebut ditutup. Dengan ditutupnya perusahaan ini, seperti apa nanti nasib mereka ke depan? Itu yang pertama menjadi buah pikiran. Dalam saham itu sudah ada karena bapak-bapak semua. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Pihak Komisi 2 pun melihat bahwa dengan adanya ketidakjelasan ini membuat mereka menginginkan bahwa hak penguasaan tanah yang telah mereka tanami selama ini akan diambil alih kembali untuk dijadikan lahan pertanian bagi mereka. Terkait keluhan tadi yang disampaikan masyarakat. Jadi pertama-tama hari ini kami Komisi 2 mendapatkan aduan ya dari masyarakat mengenai persoalan perusahaan sawit PT Palma yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, beberapa orang ini membawa data mengenai persoalan perusahaan yang sudah dinyatakan tutup pada tahun 2019 kemarin. Jadi mereka ini sebenarnya mengkhawatirkan dengan adanya tutup perusahaan ini seperti apa nasib mereka ke depan. Itu pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa dengan adanya ketidakjelasan ini membuat mereka menginginkan bahwa hak pengelolaan sawit itu dalam bentuk tanah yang mereka telah tanami sawit, mereka akan ambil alih kembali untuk dijadikan lahan pertanian bagi mereka. Nah, kami lihat itu maksud dan tujuannya. Cuma memang data-data yang mereka bawa belum mendukung sekeseluruhan. Nah, karena ini kami butuhkan adalah pihak koperasi yang menaungi mereka dengan sistem plasma ya, inti dan plasma. Memang secara regulasi semua persoalan masalah lahan ini sudah terpenuhi. Cuman hari ini memang ada sesuatu yang mereka ragukan untuk masa depan lahan tersebut dengan tidak beroperasinya lagi PT Palma dan menyatakan untuk tutup. Nah, mereka mempertanyakan bahwa pendapatan mereka yang berkurang semua dan lain-lain. Nah, mereka menginginkan bahwa pertama minta kejelasan gimana ke depannya perusahaan ini, apakah jalan lagi atau ada akuisisi dari perusahaan lain atau perusahaan ini memang murni untuk akan ditutup. Yang kedua, kalaupun ada penjelasan dari pihak perusahaan, mereka meminta untuk bagaimana dengan status lahan yang mereka hari ini. Karena ini agak kontradiksi, karena ada yang bilang bahwa lahannya masih milik pribadi mereka masih pegang sertifikatnya, tapi ada juga yang sertifikatnya ada di perusahaan. Makanya kami minta untuk diinventarisasi kembali dari seluruh jumlah petani plasma yang ada kerjasama dengan Palma Group ini untuk kembali lagi setelah mengidentifikasi data-data luas lahan per orang yang masuk dalam koperasi. Nah, kami berharap dalam waktu 1-2 minggu ini sudah ada progres dari mereka dan kami segera akan memanggil pihak perusahaan untuk memperjelas tentang kelanjutan investasi mereka di Provinsi Gorontalo. Karena kami berharap bahwa investasi ini tidak berhenti karena ini jadi trigger, tapi kami juga menginginkan bahwa kepastian masa depan bagi para petani khususnya di wilayah Pulubala ya, Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pertama mereka masuk di sini, apakah tidak ada kaitannya juga dengan Pemda dari Kabupaten Gorontalo, Pak? Nah itu, kami juga tidak sempat memonitor itu, cuman kami melihat bahwa karena ini berbicara masalah investasi dan pertanahan, harusnya korelasinya secara berjenjang dari pihak kabupaten tadi DPRD dan juga termasuk stakeholder di Kabupaten Gorontalo bagaimana karena wilayah milik mereka. Tapi memang untuk koordinasi dan lain-lain karena ini menyangkut dengan persoalan pertanahan yaitu vertikal, nah biasanya mereka langsung berpikir ke provinsi memang kadang-kadang seperti itu. Karena kantor pertanahan itu kan jenjangnya juga agak ribet ya. Karena persoalan hak atas penguasaan tanah tersebut. Tidak ditindaklanjuti Pak dari DPRD Kabupaten. Kami tidak melihat itu. Kami belum tahu apakah ada laporan. Iya, coba lapor, sudah ya? Iya. Oh berarti tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten. Itu juga tadi sempat tidak berkembang
karena kami juga luput. Ya mudah-mudahan kita akan coba koordinasi apakah kenapa tidak ditindaklanjuti seperti apa gitu. Kami berharap korelasinya dengan DPRD provinsi maupun pemerintah provinsi dan Kabupaten Gorontalo khususnya itu ada korelasi Pak, karena hubungannya dengan persoalan hak milik Pak. Jadi Komisi 2 akan turun langsung ke lapangan. Ya mudah-mudahan setelah kami mempunyai data yang valid yang diberikan oleh para petani, kami coba akan turun untuk langsung mengecek keberadaan lahan, termasuk kami juga akan mengunjungi perusahaan ini apakah masa depannya ini seperti apa, tutup permanen atau memang standby. Standby-nya kenapa gitu kan? Apakah bisa jadi kehabisan anggaran, modal dan lain-lain. Dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV mengabarkan. Katakanlah kan sebenarnya apa ketika lahan itu sudah dibebaskan oleh suatu perusahaan yang akan membangun HGU.